Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras menyebabkan kota Tasikmalaya dikepung banjir. Sepekan pemerintah pusat menaikkan harga BBM subsidi, harga sejumlah bahan pangan ikut naik. Gubernur bantah sebagian bahan pangan naik akibat kenaikan harga BBM setelah meninjau pasar tradisional di Kota Bandung. Ya, kita awali informasi pertama. Diduga korsleting listrik, satu bangunan ruko di Cimahi terbakar. Minggu malam, api membakar satu unit ruko yang menjual makanan di Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Api pertama kali muncul dari lantai 2 bangunan yang diduga disebabkan korsleting listrik. Hembusan angin kencang serta lambatnya penanganan dari pemadam kebakaran membuat api dengan cepat merambat ke ruang lain. Ada bunyi letupan atau apa sebelumnya? Ya? Ada bunyi letupan atau apa sebelumnya? Enggak ada. Awalnya pemilik ruko yang sedang berada di lantai 1 tidak mengetahui jika rukonya terbakar. Mereka baru menyadari huniannya terbakar setelah mendengar teriakan dari warga setempat. Lantai 2 itu tumpukan kartu. Pemilik juga yang di dalam sudah tahu. Malah tahunya itu dari teriakan warga yang di luar. Ada kebakaran. Dia keluar, tahunya rumahnya aja yang kebakaran. Setelah berjibaku selama 1 jam, pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit mobil akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Bencana tanah longsor terjadi di Ciamis. Longsor menyebabkan 2 orang yang merupakan kakak beradik meninggal dunia saat sang kakak berupaya menyelamatkan adiknya. Tebing setinggi 8 meter longsor menimpa bagian belakang rumah warga di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Longsor yang dipicu hujan deras menyebabkan 2 orang perempuan yang merupakan kakak beradik, Dini dan Dea, meninggal dunia. Saat material longsor menimpa bagian belakang rumah, sang adik bernama Dea sedang tertidur di kamarnya. Sang kakak bernama Dini yang sebelumnya sudah menyelamatkan diri keluar rumah bersama kedua orang tuanya, akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke kamar menyelamatkan adiknya. Namun justru ikut tewas tertimbun material longsor. Jasad kedua korban ditemukan dalam kondisi bergandengan. Di kamar bergandengan? Bergandengan. Iya. Waktu diangkat udah bergandengan. Masih bergandengan. Yang satu nggak pakai selimut, yang adiknya pakai selimut. Tewasnya kakak beradik yang disebabkan oleh longsor di Kabupaten Ciamis meninggalkan duka mendalam. Teman-teman kedua korban hanya bisa menangis melihat jasad Dini dan Dea sudah terbujur kaku. Di mata teman sekolahnya, Dini merupakan sosok anak yang baik. Adik sama teman-teman sedih ya. Tahunya jam berapa adik? Jam 9. Mereka baik nih. Usai disalatkan, jasad kedua korban kemudian dimakamkan di TPU terdekat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung menyebabkan sejumlah jalan dan permukiman warga terendam banjir. Air dengan ketinggian 60 cm merendam sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung. Selain merendam jalan di kawasan Kopo, air juga merendam jalan di kawasan Lui Panjang. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mati mesin atau mogok. Tidak sedikit pengendara yang terjebak banjir. Pergi main, ternyata terjebak banjir. Tadi hujannya besar banget. Itu sekitar berapa lama Bu hujannya sendiri Bu? Tadi ada 2 jam ya. 2 jam. Ada 1 meteran.
Sepaha ya? Sepaha. Selain sejumlah ruas jalan, banjir juga masuk ke permukiman warga. Lokasi rumah warga yang lebih rendah dari jalan menjadi salah satu faktor penyebab air setinggi 80 cm merendam rumah warga. Setiap hujan deras pasti banjir. Ini ketinggian kira-kira berapa sentimeter, Pak? 80 cm ya. 80 cm. Ini berarti diakibatkan karena apa, Pak? Banjir di sini sendiri, Pak? Ini kalau putihnya kan daunnya. Oh, nah. Jadi kita seimbang dengan jalan. Oh, berarti pemukiman lebih rendah ya daripada jalan sendiri, Pak. Jadi air. Setiap hujan deras, sering terjadi banjir akibat saluran drainase yang tersumbat oleh sampah, sehingga air dengan cepat meluap. Warga berharap pemerintah dapat membersihkan dan memperluas saluran drainase agar masalah banjir segera teratasi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Hujan deras menyebabkan ratusan rumah warga di Tasikmalaya serta RSUD Dr. Soekarjo terendam banjir. Hujan deras yang terjadi sejak Minggu sore membuat saluran air meluap sehingga ratusan rumah warga di Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya terendam air. Ketinggian air semakin meningkat pada Minggu malam lantaran hujan tak kunjung reda. Warga yang terdampak berusaha menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Selain rumah warga, banjir juga melanda RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Air masuk ke ruang perawatan Aster yang dipenuhi oleh pasien. Menurut salah satu perawat, banjir kerap terjadi setiap kali hujan turun. Banjir yang ini sering sih Pak, jadi kalau air meluap itu seringnya masuk ke sini kok. Oh, memang posisinya ini rendah Ibu ya? Rendah, ya. Tapi pasien nggak ada yang bermasalah Ibu? Alhamdulillah nggak ada yang bermasalah. Oh gitu ya. Hal serupa juga terjadi di Kelurahan Agrasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Ratusan rumah warga terendam banjir. Selain hujan deras, banjir diperparah oleh saluran drainase yang buruk. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar yang pernah dirasakan warga. Kalau yang lebih parah baru ini. Kalau udah banjir biasa, paling samet dengkul udah sering. Oh gitu. Iya. Oh ini paling parah. Yang paling Memang parah hujannya gimana tadi Pak? Hujannya besar banget sih. Hujan mulai reda. Banjir yang merendam RSUD Dr. Soekarjo pun mulai surut. Perawat yang dibantu keluarga pasien mulai membersihkan ruang perawatan Aster. Meski sempat terendam air, namun tidak ada pasien yang dievakuasi. Lain cerita di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. 7 orang warga Tawang Sari terjebak banjir hingga tidak bisa keluar dari rumahnya. 5 orang berhasil dievakuasi menggunakan perahu karet. Sementara 2 orang lainnya yang merupakan ayah dan anak menolak untuk dievakuasi. Yang dievakuasi, alhamdulillah yang 7 orang sudah terselamatkan. Cuma kebetulan ada 2 lagi yang katanya nggak mau, itu pun sudah dinegosiasi sama Pak RT juga dengan alasan karena airnya udah mulai surut. Kalau kita antisipasinya kan untuk menjaga, takutnya nanti ada susulan. Tapi memang kita udah berusaha semaksimal mungkin dan arahan dari Pak RT juga keluarga udah maksimal. Yang satunya itu karena difabel, kebetulan ada orang tuanya juga, ayahnya, dia nggak mau dievakuasi. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada 22 titik banjir di Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Selain di Tasikmalaya, banjir juga merendam permukiman warga di Kota Bogor. 3 rumah warga rusak diterjang derasnya air. Hujan deras menyebabkan Sungai Ciberem di Kota Bogor tidak bisa menampung debit air sehingga meluap, merendam jalan dan permukiman warga di Kelurahan Mulia Harja. Derasnya aliran air merusak 3 rumah warga yang berada di bantaran sungai. Tembok rumah mereka jebol tak kuat menahan aliran air. 1 meter ketinggian genangan air akibat daripada hujan yang cukup deras sehingga
saluran air apa sungai yang tepat berada di lokasi belakang bangunan, yaitu Sungai Ciberem, menjadi meluap, di mana ditambah juga dengan adanya bangunan yang menghambat saluran aliran air sehingga mengakibatkan air menghantam beberapa bangunan sehingga mengakibatkan kerusakan beberapa rumah warga kami. Banjir yang terjadi dengan cepat membuat sebagian warga tidak bisa menyelamatkan barang mereka. Hujannya deras banget, saya pas lagi di atas. Terus? Ya Memang udah tahu-tahu udah naik aja air. air. Ini masuk ke dalam rumah-rumah. Udah segini. Udah segini. Iya. Selain itu, banjir juga merendam puluhan rumah lainnya di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat. Setidaknya ada 11 titik bencana banjir di Kota Bogor usai diguyur hujan deras. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Curah hujan tinggi menyebabkan 5 rumah di Kampung Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur rusak dilanda banjir dan tanah longsor. 4 rumah warga terendam banjir dan 1 rumah lainnya tergerus longsor tanah dari tebing. 2 unit rumah mengalami rusak berat, sedang 3 rumah lainnya terancam banjir dan longsor. Selain itu, curah hujan tinggi juga membuat jalan penghubung antar desa serta lahan pertanian juga terendam banjir. Kini BPBD masih mendata jumlah warga yang terdampak oleh banjir dan tanah longsor.